Bab 218. Nenek Yun meletakkan gelas di tangannya dan berkata lirih, "Perjanjian antara keluarga kita, aku masih mengingatnya. Hanya saja, apa kamu yakin bahwa kamu akan menikahi Isabel? Kamu tidak juga sudah mendengarnya sendiri? Dia tetap teguh tidak akan mengubah nama keluarganya. Dia masih menaruh dendam kepada keluarga Yun. Dia pastinya tidak akan mematuhi perjanjian yang dibuat oleh kedua keluarga kita." Vincent tersenyum pelan. Sorot matanya memancarkan sebuah keteguhan dan menjawab, "Waktu itu aku menunggu Sasha dengan sangat sabar. Sekarang tentunya juga masih punya kesabaran untuk menunggu Isabel. Kalau Anda bersedia membantu, aku akan sangat berterima kasih tentunya." Nenek Yun melambaikan tangannya dan berkata, "Aku hanya bisa membantumu sampai di sini. Perkataanku barusan benar-benar bukan bohongan. Isabel lahir dengan membawa aura itu bersamanya, dan kemudian aura itulah yang menyelamatkan janinnya. Hal itu juga tidak mudah dipercayai begitu saja. Dan juga sebagai keturunan keempat dari Kitadara Finance Group, jika tidak ada halangan nantinya, maka anak dalam perutnya itu akan menjadi penerus dari keluarga Kitadara. Jadi kamu harus tahu, takdir itu tidak akan bisa berubah. Apa kamu akan melawan takdir?" Vincent kemudian tersenyum kaku. "Apa aku masih punya pilihan lain?" Nenek Yun menghela nafas pelan. Kemudian Vincent kembali bertanya, "Hanya karena aura buruk yang dibawanya saat lahir, jadi dia harus menerima semua penderitaan ini agar bisa bertahan hidup lebih lama? Kenapa Nenek Yun tidak memberitahunya mengenai hal ini?" Nenek Yun tersenyum tipis. Memberitahunya atau tidak, apakah dia akan mempercayainya? Lebih baik membuatnya mempercayai perkataanku yang terakhir barusan. "Sudahlah, tujuanmu sudah tercapai. Kamu sudah boleh kembali. Pelayan, antar tamu kita keluar." Vincent berdiri dan membungkuk pamit. "Saya pamit undur diri." Setelah mengantar Vincent keluar, asistennya kemudian kembali ke dalam, mengganti air untuk menyeduh teh Nenek Yun. "Nenek Yun, apa Nenek Yun akan benar-benar menjodohkan nona kedua dengan Vincent? Meskipun Vincent orang yang baik dan kekuasaannya di kota Ye lumayan berpengaruh, tetapi nona kedua sepertinya tidak ada sedikit pun ketertarikan kepadanya." "Benar?" Nenek Yun menganggukkan kemudian berkata, "Jadi dia itu sedang memaksa kehendak langit dengan merubah takdir. Sudahlah, tidak usah membahas mereka. Ada informasi apa dari keluarga Kitadara?" Asistennya menjawab, "Perkiraan Anda sangat tepat. Nenek Kitadara tidak mengatakan apapun mengenai hubungan nona kedua dan Ravindra. Tetapi Nyonya Kitadara sedang pusing, tidak kepalang karena anak laki-lakinya sudah 2 hari tidak kembali ke rumah. Nenek Yun, menurut Anda nona kedua dan Ravindra, hubungan mereka berdua akan penuh dengan masalah. Itu adalah takdir mereka. Kelihatannya Nenek Kitadara juga sudah memutuskan sesuatu. Dia hanya diam saja melihat kekacauan yang ada, tapi diam-diam malah menambah masalah." Nenek Yun menghela nafas dingin. "Dia sudah membereskan cucu perempuanku. Apa dia pikir aku tidak bisa membereskan cucu menantuku itu?" "Maksud Anda?" Asisten dengan sedikit bingung menatap Nenek Yun. "Aku hanya ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh cucu menantunya itu sampai bisa pantas untuk mendampingi cucu perempuanku."
Nenek Yun menutup matanya, dari matanya terlihat ada sedikit kelicikan terbesit sekilas. Mungkin semua orang juga tidak akan menduga bahwa alasan Nyonya Kitadara kembali lebih awal ternyata semua adalah ide dari Nenek Kitadara. Masalah siapa yang nanti bisa tertawa sampai akhir ya? Lihat kemampuan saja. Isabel yang sudah berdiri di jalan masih merasa bahwa semua adalah mimpi. Raisa juga tersadar dari lamunannya. Ya Tuhan, Isabel, nenek kamu benar-benar sangat hebat. Raisa berkata terus terang. Aku tidak pernah bertemu seorang nenek yang penuh dengan aura seperti itu. Presidir dari Kitadara Finance Group, aku juga sudah pernah bertemu beberapa kali. Meskipun dia memiliki jabatan yang tinggi, tapi auranya sangat jauh berbeda dari yang Nenek Yun pancarkan. Isabel tersenyum pahit. Takdirku saja yang tidak bagus. Entah itu nenek kandung ataupun bukan, semuanya sama saja. Tetapi kedatangan kali ini benar-benar membuatku mengerti akan satu hal. Oh, Isabel, apa kamu benar-benar tidak berencana kembali ke keluarga Yun? Fiona sangat peduli akan hal ini. Karena hal ini berhubungan dengan kakaknya dan janji terhadap keluarga Yun. Isabel menggelengkan kepalanya. Tidak akan, sudahlah, tidak usah membahas ini lagi. Jika aku masih seperti yang dulu, maka aku pasti akan menuntaskan masalah ini sampai jelas. Aku hanya ingin dengan tenang melahirkan anakku. Apapun itu, aku tidak ingin turut ikut campur di dalamnya. Meskipun di sini adalah provinsi kecil, tetapi masakan di sini dibuat dengan sangat enak. Fiona dan Raisa yang menyadari bahwa Isabel mengalihkan pembicaraan, kemudian mereka menyetujui. Isabel sambil berjalan sambil menjelaskan apa yang khas dari daerah ini. Di jalanan banyak anak berusia belasan tahun sedang bermain skateboard. Masa muda mereka membuat mereka bertiga sedikit iri. Isabel membawa mereka ke depan rumah makan kecil, tersenyum dan berkata, "Kita sudah capek berjalan. Lebih baik makan di sini saja. Dari tempat ini masih bisa memandang pemandangan indah jauh di sana. Dengar-dengar jika makan di sini bisa melihat patung Buddha yang tersembunyi. Jadi rumah makan ini jadi sangat terkenal. Dulu aku tidak mampu untuk makan di sini, tetapi sekarang aku sudah bisa mentraktir kalian. Jadi makanlah yang banyak." Fiona dan Raisa tersenyum bersamaan. Saat jam ini orang datang untuk makan tidak terlalu banyak. Jadi mereka dengan beberapa orang dengan mudahnya dapat membooking satu ruangan. Dari jendela melihat keluar benar-benar bisa melihat patung Buddha yang tersembunyi. "Bisa perkenalkan kepada kami mengenai patung Buddha itu?" Pelayan itu sudah sangat paham. Setiap orang yang datang ke sini banyak di antaranya ingin mengetahui tentang sejarah patung Buddha itu. Patung Buddha ini berasal dari dinasti Ming. Dengar-dengar raja dari dinasti Ming saat itu membangun patung Buddha itu untuk ratunya. Ratunya itu setiap tahun bisa datang ke sini untuk berdoa. Suatu hari, pada saat ratu berdoa, dia tiba-tiba merasa sangat mengantuk. Kemudian dia tertidur di dalam kuil. Di dalam mimpinya dia melihat bintang jatuh ke dalam pelukannya. Setelah kembali ke istana, ratu mendapati bahwa dirinya hamil. Setelah 10 bulan, ratu melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu dari kecil sangat taat dengan ajaran Buddha. Jadi,
raja mengutusnya untuk pergi ke kuil. Tidak sampai 10 tahun, anak laki-laki itu sudah hafal semua ajaran Buddha dan memulai pengajarannya ke penjuru pelosok negeri dan menjadi seorang guru. Setelah pelayan meninggalkan ruangan mereka, Fiona menghembuskan nafas kecil dan berkata, "Benar-benar menarik. Kabar yang bisa dibilang tidak menyenangkan dari keluarga kerajaan. Kenapa bisa jadi semenarik ini?" Raisa tertawa puas dan berkata, "Bagaimana lagi? Dia lebih memilih menjadi guru dibanding meneruskan tahta. Meskipun dia sangat tegas dan kejam, tetapi terhadap anak sendiri dan ratu juga pasti akan melunakkan." Isabel kemudian berkata, "Suatu cerita mitos saja sudah membuat kalian berdebat seperti ini." Raisa membantah, "Memang seperti itu. Ini hal yang sangat jelas. Ratu sebelum menikah juga berhubungan dengan laki-laki lain dan mengandung anaknya, tetapi malah beralih bahwa dia tertidur di kuil dan ada bintang jatuh ke dalam pelukannya, dan kemudian hamil. Anak itu bagaimanapun juga harus dilahirkan, tetapi asal-usul anak ini tidak jelas dan hanya bisa dengan terpaksa membuatnya meninggalkan kerajaan. Anak dari keluarga kerajaan juga tidak bisa asal meminta seseorang untuk memperbesarkannya. Ditambah lagi keluarga kerajaan sangatlah kaya. Merawat satu anak hingga dewasa juga bukan masalah besar. Lalu anak itu juga diberikan pakaian dan kebutuhan hidup lainnya. Kemudian, setelah sampai di usia 10 tahun, dia mulai berkelana ke penjuru negara menyebarkan ajaran Buddha. Fiona juga dengan senyum tipisnya berkata, "Kemudian, anak mencari perhatian publik berkali-kali. Lama-kelamaan menjadi guru yang seperti itulah. Bukankah artis zaman sekarang juga seperti itu? Dari awal sudah mencari perhatian publik dan menerima gemblengan dari dunia hiburan. Dan kemudian dengan konsekuensinya memenangkan penghargaan film." Isabel kebingungan dan berkata dalam hati, "Hei, sudah jangan berdebat lagi. Jarang-jarang pendapat kalian hari ini benar-benar bertolak belakang." Isabel berkata dengan tersenyum melihat ke arah mereka berdua. Fiona dan Raisa saling menatap, berkata serempak, "Tenang saja, kita tidak benar-benar bertengkar." Kemudian mereka bertiga tertawa bersamaan. Sekarang ada kesempatan, tentu dia tidak akan melewatkannya. Ketiga orang itu makan sambil bercerita. Mereka terlihat sangat bahagia. Isabel makan dengan perasaan gembira, kemudian diteleponnya berdering. Isabel mengangkat teleponnya. "Ibu, ada masalah apa?" Dewi ditelepon kemudian terdengar semakin gugup. "Isabel, di rumah entah kenapa kita kedatangan beberapa polisi." "Polisi? Ada masalah apa ini?" Isabel seketika meletakkan sumpitnya dan berkata, "Mereka datang mencari ibu atau mencariku?" "Sepertinya datang untuk bertanya-tanya. Sepertinya ada sesuatu terjadi sama nenek kamu. Mungkin tadi ada orang yang mendengar bahwa nenekmu berbuat ulah dan melaporkannya kepada polisi." "Apa yang mereka lakukan?" Ternyata di rumah kedatangan polisi, dan dia juga harus kembali untuk melihat situasinya. Isabel kemudian berkata kepada asistennya, "Bungkus semua makanan ini, dan kita segera kembali ke rumah." Saat asistennya membungkus makanan, Isabel pergi ke kasir untuk membayar. Tetapi belum sempat Isabel mengeluarkan uang dari dompetnya, kemudian pelayan dengan lembut mengatakan, "Ruangan yang kalian pesan sudah membayar tagihannya."
Isabel seketika terdiam. Siapa yang membayarkan untuknya?